Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Anissa Nurrahma Ulia dengan NIM 71014181778. Kira-kira, materi apa sih yang akan kita bahas? Jadi, di video kali ini, materi yang akan kita bahas adalah aktiva tetap. Poin-poin yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian, yang kedua, karakteristik, yang ketiga, klasifikasi, yang keempat, cara perolehan, dan yang terakhir adalah penyusutan. Jadi, apa sih itu aktiva tetap? Pembahasan yang pertama adalah pengertian. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Pembahasan yang kedua adalah karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah memiliki wujud fisik. Yang kedua, aset dimiliki untuk digunakan dalam operasional dan bukan untuk dijual. Yang ketiga, memiliki nilai material. Dan yang keempat, umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Pembahasan yang ketiga adalah klasifikasi aktiva tetap. Yang pertama ada tanah dan bangunan, yang kedua kendaraan, yang ketiga peralatan, dan yang keempat mesin. Menurut prinsip akuntansi, aktiva tetap harus dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva tetap dan pengeluaran-pengeluaran lain agar aktiva siap untuk digunakan. Selanjutnya, bagaimana sih cara perolehan aktiva tetap? Cara yang pertama adalah pembelian tunai. Dalam pembelian secara tunai, harga perolehan adalah harga beli bersih setelah dikurangi potongan tunai ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran. Dan ini merupakan contoh soalnya. Cara yang kedua adalah dengan pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit jangka panjang pada umumnya melibatkan bunga. Bunga dapat ditetapkan secara eksplisit dan secara implisit. Selanjutnya adalah pembelian dengan menggunakan wesel berbunga. Harga perolehan aktiva dihitung dengan jumlah uang muka ditambah nilai nominal wesel. Sedangkan biaya bunga merupakan biaya pendanaan yang dicatat dengan mendebet rekening biaya bunga. Dan teman-teman, ini merupakan contoh soal dari pembelian dengan menggunakan wesel berbunga. Selanjutnya, pembelian dalam satu paket atau gabungan. Pembelian dalam satu paket sering disebut sebagai pembelian secara lamsam. Harga paket didasarkan pada harga perolehan masing-masing aktiva tetap yang ditentukan dengan harga pasar. Dan ini merupakan contoh soal dari pembelian dalam satu paket atau gabungan. Selanjutnya adalah dengan membangun sendiri. Harga perolehan aktiva yang dibangun sendiri oleh perusahaan terdiri dari harga material atau bahan bangunan yang dipakai, upah tenaga kerja, dan biaya lain-lain yang digunakan untuk membangun. Cara yang selanjutnya adalah melalui sumbangan. Aktiva tetap dapat diperoleh dari sumbangan, misalnya sumbangan dari pemerintah atau lembaga lain. Aktiva tetap dari sumbangan di debit dan akun lawannya adalah modal sumbangan. Dan teman-teman, ini merupakan contoh soal dari cara perolehan aset tetap dengan sumbangan.
Pembahasan yang terakhir adalah penyusutan. Depresiasi atau penyusutan adalah proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis. Faktor apa saja sih yang dipertimbangkan dalam penyusutan? Yang pertama, harga perolehan. Yang kedua, nilai residu. Yang ketiga, masa atau umur manfaat aktiva tetap. Selanjutnya ada metode penyusutan. Yang pertama ada garis lurus, yang kedua unit produksi, yang ketiga saldo menurun, dan yang keempat jumlah angka tahun. Yeay, tidak terasa materi kita sudah selesai teman-teman. Oke, sekian dari saya, semoga ilmunya dapat bermanfaat dan terima kasih.